Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Regitania dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mengolah data penelitian menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Andi Amri, SE, MM, AWPS, CSFE. Dengan judul Pengaruh Persepsi Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Ulang di Kopi Kenangan. Untuk variabel yang digunakan, variabel X1-nya persepsi harga, variabel X2-nya kualitas produk, dan yang terakhir variabel Y-nya keputusan pembelian ulang. Untuk hasil data penelitiannya, total ada 45 responden, dan jumlah pernyataannya masing-masing 6 pernyataan untuk setiap variabelnya. Baik, langsung saja kita melakukan pengujiannya. Berikut adalah tabulasi data dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 45 responden. Yang terdiri dari variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Kita buka tabulasi datanya. Berikut adalah tabulasi data yang sudah dirapihkan. Ada X1 beserta totalnya, X2 beserta total, dan Y-nya beserta totalnya. Selanjutnya kita akan membuka SPSS-nya. Kita buka variabel view, dan kita kembali lagi ke Excel untuk copy ini. Copy ke variabel view-nya. Dan untuk total X1 ini, kita masukkan nama di label ini menjadi persepsi harga. Dan untuk X2-nya, kita ubah menjadi kualitas produk. Dan untuk variabel Y-nya, kita ubah menjadi putusan pembelian ulang. Dan untuk data view-nya, di sini kita kembali lagi ke Excel untuk memasukkan hasil data dari tabulasi yang sudah kita sebarkan kuesionernya. Langsung saja kita copy ke sini. Dan untuk pengujian pertamanya, kita akan melakukan uji validitas. Kita buka Analyze, Correlate, dan Bivariate. Kita masukkan variabel X-nya, X1, beserta totalnya. Kemudian, klik OK. Lakukan hal yang sama untuk variabel X2 dan Y-nya. Kita buka Correlate, Bivariate. Ini kita keluarkan dulu dari kolom variabelnya. Kita masukkan kolom X2-nya beserta total. Klik OK. Dan buka Analyze lagi, Correlate, Bivariate. Kita keluarkan lagi. Dan kita masukkan variabel Y-nya ke dalam kolom variabel. Lalu klik OK. Di sini kita bisa lihat untuk syarat dikatakan validnya, percent correlation-nya R hitung harus lebih besar dari R tabelnya dan signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Dan R hitung ini R tabelnya adalah 0,294. Kita bisa lihat di sini R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya dan signifikannya
lebih kecil daripada 0,05. Maka X1-nya dinyatakan valid. X2-nya kita lihat di sini. Pearson correlation-nya lebih besar daripada R tabelnya dan signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka hasil variabel X2-nya juga dinyatakan valid. Dan variabel Y-nya kita lihat di sini lebih besar juga dari R tabel kita dan signifikannya juga lebih kecil daripada 0,05 dan variabel Y-nya juga dinyatakan valid. Untuk uji selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Kita buka analyze, scale, reliability analysis, dan kemudian kita masukkan variabel X-nya tanpa total, klik OK, dan lakukan hal yang sama untuk variabel lainnya, klik analyze, scale, reliability analysis. Kita keluarkan dulu variabel X1-nya. Kita masukkan variabel X2-nya dan klik OK. Lakukan hal yang sama untuk variabel Y-nya. Kita keluarkan dulu variabel X2-nya dan kemudian kita masukkan variabel variabel Y-nya ke dalam kolom item. Setelah itu klik OK. Untuk reliabelnya ini, syarat dikatakan reliable adalah nilai Cronbunch alpha lebih besar dari 0,60. Kita lihat di sini nilai Cronbunch alpha-nya variabel X1 adalah 0,926, maka hasil dinyatakan reliable karena nilainya di atas 0,60. Dan nilai X2-nya 0,908 dinyatakan reliable juga karena Cronbunch alpha-nya di atas 0,60 dan variabel Y-nya 0,904 dinyatakan reliable juga dikarenakan Cronbunch alpha-nya di atas 0,60. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Kita buka regression, kita buka analyze, regression, linear. Untuk persepsi harganya kita masukkan ke independen, kualitas produk kita masukkan ke independen, dan keputusan pembelian ulang kita masukkan ke dependen. Kita buka plots dan checklist histogram, normal probability plotnya juga di checklist, dan klik continue, klik save. Checklist untuk unstandardized residualsnya, continue, dan klik OK. Ya, ini untuk histogramnya. Berdasarkan grafik histogram tersebut, data residual terdistribusi secara normal karena kurva membentuk pola lonceng, bell curve, yang simetris dan batang-batang histogram cenderung mengikuti arah garis kurva normalnya. Artinya, uji normalitas dalam model regresi ini telah terpenuhi. Dan selanjutnya untuk p-plotnya,
Berdasarkan grafik normal pp-plot tersebut, data residual terdistribusi secara normal karena titik-titik atau lingkaran menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, asumsi normalitas dalam model regresi ini terpenuhi. Selanjutnya, kita akan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita buka Analyze, Non-Parametric Test, dan ke Legacy Dialogs. Kita buka One Sample KS-nya. Setelah itu, Unstandardize, masukkan ke test variable list-nya, dan klik OK. Setelah itu, berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov test, nilai signifikasi asymptotic to tail sebesar 0,263, yang mana lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas dalam model regresi ini terpenuhi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian heteroskedastisitas. Kita buka transform, compute variable, kita klik ABS test. Di sininya kita klik, kita tulis ABS, buka kurung, klik unstandardize-nya, tutup kurung, klik OK. Dan selanjutnya kita masuk ke Analyze, Regression, Linear. Kita keluarkan itu variabel y-nya. Kita masukkan ABS res-nya ke dependent. Dan plotnya kita unchecklist dulu. Continue. Dan save-nya kita unchecklist dulu, unstandardize-nya. Continue. Klik OK. Ini dia hasilnya. Berdasarkan hasil uji Glatzer, nilai signifikansi variabel total X1 0,089 dan total X2 0,242. Yang keduanya lebih besar dari 0,05 terhadap variabel absolut residual. Dengan demikian, uji heteroskedastisitas terpenuhi. Untuk pengujian selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas, autokorelasi, dan regresi. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Ini kita kembalikan menjadi Y-nya lagi. Dependennya kita masukkan variabel Y. Setelah itu statistiknya kita checklist collinearity diagnostic dan checklist Durbin-Watson-nya. Continue dan klik OK. Di sini hasilnya. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut, nilai tolerance sebesar 0,340 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF dan nilai VIF sebesar 2,937 lebih kecil dari 10. Untuk kedua variabel X, dengan demikian uji multikolinearitas terpenuhi.
Dan selanjutnya, berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, nilai Durbin-Watson atau DW sebesar 2,001 yang terletak di sekitar angka 2 atau berada dalam rentang ideal, sehingga uji autokorelasi terpenuhi. Dan untuk selanjutnya, persamaan regresi Y yaitu 0,867 dan 0,387 X1-nya dan 0,546 untuk variabel X2-nya. Menunjukkan bahwa tanpa pengaruh variabel bebas, nilai konstanta Y adalah 0,867 serta setiap kenaikan satu satuan X1 dan X2 akan meningkatkan nilai Y masing-masing sebesar 0,387 dan 0,546. Untuk uji F-nya, berdasarkan tabel ANOVA, variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y karena nilai F hitung 59,730 lebih besar daripada F tabel 3,22 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Ini untuk F tabelnya di sini 3,22. Dan selanjutnya uji T. Berdasarkan uji T, variabel X1 atau T hitung 2,864 dengan signifikan 0,007 dan X2 T hitungnya 3,829 dan signifikannya 0,000 masing-masing berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Y karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel 2,018. T tabelnya 2,018. Dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Sekian pemaparan cara mengolah data penelitian menggunakan SPSS. Dari hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa data memenuhi syarat uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Dari hasil uji regresi linear berganda juga dinyatakan bahwa kedua variabel X yaitu persepsi harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap variabel Y, keputusan pembelian ulang, baik secara simultan maupun parsial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.